Bukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sobat Ngobrolin, udah hadir nih bersama saya, tamu-tamu ngobrolin yang saya janjikan seperti di flyer kemarin. Keren-keren abis, nih lagi pada berkeringat semuanya. Sesuai tema, kita mau ngobrolin ya, tentang bergerak ala miss konsisten. Nah, kita nggak butuh selebgram ya untuk belajar jadi konsisten. Kita kenalan nih sama calon-calon selebgram. Hari ini kita mau ngobrolin kegiatan mereka apa aja sih supaya bikin mereka terlihat pada cakep-cakep semua nih. Nah, kita mau mulai ya. Kita ngobrol-ngobrol santai berfaedah. Semoga ada manfaat dari obrolan kita hari ini dan bisa mengundang motivasi sobat ngobrolin untuk bisa berbuat lebih baik gitu. Mari kita sambut ya, ada 3 miss konsisten yang keren-keren nih ya. Ada Cut ya yang senyumnya udah pokoknya dari tadi hingar-bingar gitu ya. Keprok dong, keprok biar kayak banyak warga. Selamat siang, selamat sore. Kemudian ada Laras ya yang tuh kelihatan sumringah-sumringahnya udah kita tahu lah dampaknya dari mana gitu ya. Kemudian ada Keke, coba Keke tuh kita lihat apa ya? Ceria-cerianya udah nggak ada duanya lagi gitu. Nah, ini teman-teman sekalian ya, sobat ngobrolin, tamu-tamu ngobrolin kita ini memang berada dari circle saya, dari berbagai macam fase kehidupan saya. Makanya saya pakai 2 nama. Seperti dilihat ya, ada Yudi, ada Tanti, karena ada yang kenal saya sebagai Tanti, ada yang kenal saya sebagai Yudi. Dipanggil yang versi generiknya boleh deh Kak aja gitu ya. Setuju? Ya, setuju. Oke deh, baik. Ngobrol yang pertama tentunya pengen tahu dulu nih, kegiatannya supaya berkeringat ini tadi saya ya sebelum kita mulai live tadi ngobrol-ngobrolnya tuh di belakang layar, di belakang stage kita ngobrolnya gara-gara saya tukang kepo gitu ya. Saya kepo ini Instagramnya Cut, Instagramnya Laras, Instagramnya Keke gitu ya. Di IG story-nya khususnya tuh ya kelihatan banget ada aktivitas-aktivitas yang lumayan sering diposting, berarti ini masuk kategori gue nih, kategori miss konsisten gitu ya. Boleh deh, siapa duluan yang mau mulai ngobrol nih? Kegiatannya apa sih? Boleh kali ya diceritain ya. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Aku anak umur. Aku kompetitif. Nggak bisa ditawarin duluan ya. Nggak bisa. Aku tuh nggak bisa. Tahu nggak kalau misalnya di kelas ada anak yang udah tunjuk tangan sebelum disuruh nyanyi, itu aku. Ya, jadi tolong ya semua luar biasa ya. Persamaan persepsi aja dulu di awal ya kakak-kakak ya, biar sama. Silahkan. Oke, halo semuanya, nama saya Cut Novianti. Saya sehari-hari adalah peneliti senior di salah satu lembaga penelitian di Jakarta, di Rekonstra namanya. Saat kalau dulu sebelum menikah, aku tuh tadinya senang banget renang. Kak. Jadi aku senang banget renang, tapi ternyata begitu hamil agak was-was untuk berenang. Entah kenapa waktu itu ya, karena aku hamilnya banyak muntah-muntah gitu kan. Terus sudah setelah melahirkan punya anak 2, terus mencari cabur lain gitu. Karena tadi yang aku bilang kan anaknya kompetitif ya. Aku mencobalah lari, ternyata susah Bun lari gitu, susah. Ya, udah aku coba dan nggak bisa. Dan memang katanya ada beberapa orang yang kalau lari itu kan harus niat gitu ya, harus terus konsisten. Ternyata saya di percobaan ketiga saya sudah tidak bisa konsisten. Oke, ganti cabur. Akhirnya menemukan kalau waktu kecil suka disuruh sepedahan sama ibu ke warung. Sekarang ternyata menemukan kalau itu menyenangkan gitu. Dan mulai sepedahan lagi kayaknya sejak pandemi ya. Jadi Desember 2000 berapa tuh? 19 ya? 2020 ya? Iya, Desember 2020. Mulai sepedahan lagi.
gitu. Jadi aku calon atlet sepeda. Silakan. Thank you ya, thank you Cut. Sepeda nih berarti dia ya modalnya. Nah, kita denger nih dari yang lain. Yang dua lagi silahkan, mau Laras duluan atau Keke duluan? Boleh Enggak, aku dulu. jangan berantem Boleh ya Mbak Keke ya, Kak Keke. Boleh. Oke, halo semuanya. Namaku Laras, Indria Laras Pramesri, tapi dipanggil Laras. Sehari-hari kerjanya di Pusat Kajian Pangan di regional Senior Ekfon namanya. Nah, sehari-hari selama pandemi ini memang mostly kerjaan masih work from home gitu ya. Jadi pas awal pandemi itu ngerasa kok kayaknya ini badan udah makin gak kekontrol gitu ya. Nah, kalau tadi Mbak Cut cerita kalau misalnya memang dulu suka olahraga gitu ya, renang. Kalau aku tuh justru kebalikannya. Jadi selama aku sekarang sudah berkepala 3 gitu ya, itu tuh sama sekali nggak terlalu suka itu jadi subjek mata pelajaran list favorit lah kalau di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pelajaran penjaskes lari gitu ya, itu nanti kalau ada 3 terakhir di barisan belakang itu salah satunya aku gitu. Jadi bener-bener kayak ya ampun, olahraga tuh nggak masuk dalam menu gitu. Nah, jadi pas kemarin pandemi itu karena berkaca real berkaca gitu ya, ngelihat kok kayaknya baju udah makin nggak enak gitu ya, kok napas sudah makin engep gitu, cepet capek gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba di WhatsApp lah sama temen tua itu di grup, lagi mau ada join ini nih grup coaching olahraga, mau ikutan nggak gitu. Terus aku mikir ya udahlah, kadang kalau nggak dipaksain mungkin nggak mulai gitu ya. Akhirnya daftarlah aku. Jadi kalau aku ikutnya tuh semacam kayak grup coaching gitu. Jadi modelnya itu kayak 30 hari camp. Di dalamnya itu ada kita diatur gitu ya, mulai dari menu olahraganya, meal plan-nya. Jadi makanan selama seminggu itu kita dapat menu meal plan-nya. Makannya tuh ini berapa kali, menunya apa aja variasinya gitu. Terus juga diingetin pola tidurnya, pola minumnya, sama pola stresnya gitu. Jadi kalau misalnya aku udah jarang-jarang update kan suka harus ngupdate gitu ya setiap waktu makan, ngepost nih makan apa gitu biar dimonitor. Pasti kalau udah telat dikit dijapri, kerjaan lagi banyak ya gitu kan. Jadi kayak bener-bener ada yang ngingetin. Nah, ini aku mulai join camping coaching ini tuh dari 2021 Februari ya. Jadi masuk bulan ke-10 sekarang. Jadi kalau pas awal pandemi tuh olahraganya tadinya niatinnya tuh jalan gitu ya. Mungkin sama kayak Kak Judi ya, jalan sama Bude Leslie gitu ya, walking at home gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi ada waktu, suka tuh jalan keliling komplek, cuma kok banyak magernya gitu ya. Dan alhamdulillah nih ikut coaching gini jadi ada yang monitor. Jadi aku ikutnya itu tuh, coaching camp mulai dari Februari 2021. Jadi baru banget lah, masih awal, baru 10 bulan. Pertanyaan Bun, paling penting, berbayar apa gratis? Berbayar nggak? Nggak ada yang gratis sekarang. Jadi berbayar sih. tapi ini ya sebutannya apa? Investasi kali ya, investasi buat diri gitu. Jadi nggak inilah ya. Jadi dihitungnya bukan berbayar, tapi ya investasi lah buat diri sendiri. Jajan boba aja bisa gitu ya setiap minggu. Iya. Bener. Jadi gitu. Cerita awalnya gitu sih nanti. Iya. Oke, 8 bulan ikutan istilahnya coaching camp ya tadi ya Rasya. Iya, coaching camp. 10 bulan berarti ya dari Februari. 10 bulan ya, betul. Oke. Sip. Nah, sekarang Keke nih, Keke beda lagi nih. Hasil perkepoan saya di Instagram story-nya beda lagi. Cerita Ke. Cerita jadi kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu boleh. Keke nih di sini. Gila ya. Ih, bangga loh aku. Suaranya kayak penyiar radio, sumpah. Suaranya renyah gitu ya? Iya, renyah. Tapi suara ini kalau lagi telepon ke ojek online gitu, ntar dibilangnya bapak tahu. Seringnya agak kesel, tapi ya udah. Tapi untung wajahnya nggak kayak bapak-bapak kan, hanya suaranya. Nah itu kan. Untung aku nggak berkumis kan untungnya. Lanjut kenalan Ke. Ya. Aku Keke kerja di salah satu media pemberitaan Indonesia di CNN Indonesia, jadi kreatif copywriter. Sebenarnya kalau olahraga itu dari dulu sih, dari zaman sekolah, basket tuh dari SMP, SMA juga, cuman begitu kuliah
bye itu udah nggak punya tempat dan nggak punya teman-teman yang basket lagi gitu. Terus kita langsung loncat aja ke pandemi. Nah, pas lagi pandemi itu kan banyak WFH-nya juga ya kebetulan. Terus mulai ngerasa, wow, makan mulu nih, ojek online mulu nih, pesan sana sini. Begitu ngelihat timbangan, ya berdiri di atas timbangan. Oke, baik. Bertambahnya sudah sangat terlalu jauh, pemirsa. Jadi kayak, oke, sampai akhirnya udah mulai ketemu sama temen di kantor juga. Dia bilang dia ngeplank 1 menit per hari. Oke, kita coba ngeplank 1 menit per hari. Ya, di rumah ngeplank 1 menit per hari. 1 menit aja, tapi dikali 3 gitu kan. Pertama nggak nyampe tuh 1 menit ngeplank, boro-boro, berat banget kan badan. Terus lama-lama oke, bisa sampai akhirnya mulai download aplikasi yang plank juga, sama ada yang buat lose weight gitu. Coba tuh, lumayan lah gitu kan. Jadi prinsipnya adalah pengen terus makan, tapi nggak pengen tambah gendut. Jadi mau nggak mau harus dibuang kalorinya gitu kan. Mikirnya sesimpel itu aja gitu awalnya. Prinsip Sampai hidup. akhirnya, sampai akhirnya di rumah tuh ada yang mulai pada main badminton. Ya. Kok kayaknya mulai rutin nih anak-anak ini, nanya-nanya, ikut aja. Oh ya udah ikutlah akhirnya. Terus jadi keterusan karena emang basicnya senang badminton juga sih. Wah, hal pertama yang dilakukan ketika pengen ikut badminton adalah punya raketnya dulu. Itu jadi motivasi beneran. Jadi kayak Agak kesel ya dengernya ya Bun ya, agak kesel. Ya iya dong, masa iya badminton kalau nggak punya raketnya apa Bun? loh, tapi kan kadang kan suka ada yang mikir, pinjem aja dulu masih sambil nyoba-nyoba gitu kan. Jadi modal Investasi. Modal ini kalau ngomongin masalah konsisten, badminton ini lumayan konsisten karena dulu pernah juga ikut nge-gym, enggak lah gitu kan, bahkan ada di kantor malah jadi donatur tetap kita gitu loh, bayarnya per 3 bulan, datangnya cuma sekali 2 kali gitu. Terus pernah juga iya donatur tetap kita istilahnya. Terus pernah juga ikut Muay Thai. Oh ini bener-bener lumayan nih gitu kan, lumayan nguras tenaga juga dan lumayan nurunin berat badan ternyata. Cuman waktu itu pokoknya ada suatu dan lain hal akhirnya kita nggak jadi ikutan Muay Thai itu lagi. Nah kalau ngomongin konsisten di badminton yang sekarang ini, kalau menurut aku lumayan konsisten karena setiap hari Sabtu gitu kan, nanti malam mau badminton. Tiap Sabtu itu rame-rame semuanya badminton. Dan kalau lagi pandemi gini, bener-bener cuman di rumah, kantor, sehari-hari juga aku di kosan, sama ke badminton, udah itu aja. Nggak ada lagi aktivitasnya. Garing ya hidup Gitu lo kayak. Iya, mau ngapain lagi gitu, bingung juga lagi pandemi gini. Jadi kayak ya udahlah, mau kemana lagi? Badminton Udah malam mingguan tuh ini banget nggak sih, Indonenong dari zaman dahulu kala ya. Zaman dahulu kala begitu loh, sumpah. Nah ini kita doain kan badminton malam mingguan ya, semoga nih. Oh, nah, yang semoga ada yang lainnya ya. Oh, sejauh ini nggak ada sih. Coba pindah lapangan mungkin ya. Iya, lo harus sambil menyelam minum air ke, sambil smash lihat kiri, smash lihat kanan gitu. Mata lihat kanan kiri ya. Iya, menarik ya. Ini jadi memang sebetulnya motivasi yang terbesar untuk membuat konsisten salah satunya ternyata positif apa ya? Dampak positif adanya pandemi gitu ya. Kalau gue perhatiin nih, karena milestone-nya nih tadi dari 3 miss konsisten ini semua gara-gara pandemi nih gitu kan. Jadi pengen cerita juga sedikit tadi yang disampaikan Laras gitu ya. Kalau gue gitu, nggak ada yang nanya gue sih, cuman gue pengen ngasih tahu aja gitu. Yeni nanya-nanya kita olahraga, Yeni sendirinya olahraga nggak? Coba, apakah Anda salah satu dari kami? Atau nggak usah foto bareng nih kalau enggak? Diekspos ya jadi anggota klub ya gitu.
Iya, jadi gara-garanya juga sama gitu kan, di rumah apa 4L kan ya, lu lagi, sono sono sini lu lagi, apa buka tudung saji Iya, lagi iya. gitu kan ya, iya. Jadi tadinya tuh mainnya sepeda statis ya, Eke kan punya sedikit permasalahan terhadap lutut ya, jadi ada olahraga pun ini mesti dipilih-pilih gitu. Emang orang guenya agak-agak cusi memang ya. Jadi begitulah sama olahraga pun begitu, sama cabor ya tadi disampaikan Mbak Cut gitu. Cabor. Nah, sepeda statis, tuh sepeda rusak gitu kan. Mau ngebenerinnya, bikin kita nafsu duluan gitu kan. Jadi keluar keringet gara-gara kesel gitu ya. Reparasi tuh sepeda gitu. Terus tiba-tiba suatu saat kan katanya nggak ada yang kebenaran ya. Jadi memang kayaknya udah ditunjukin gitu ya sama yang maha kuasa ditunjukin. Tadi yang disebutin Laras itu Leslie Sanson gitu. Dia punya di YouTube itu power walk. Iseng lihat-lihat punya berbagai jenis dia. Awalnya yang gue kenal itu adalah yang versi 1 mile, 15 menit. Oke. Iseng coba, beatnya dapet nih gitu ya, beatnya dapet, bisa dimainkan di segala cuaca sesungguhnya dan cuaca hati ya, dia bisa semua. Bun, maaf Bun, ini Memunah daripada Larang bingung nih power walk apa ya? Power walk coba sih bahasa rakyat jelatanya apa? Power Jadi walk. emang dia brandingnya namanya power walk. Jadi kalau gue terjemahin, ntar lu nge-google di YouTube kagak nemu. Jadi Google aja gitu ya di YouTube. Kok Google di YouTube sih? Searching di YouTube. Si power walk, tapi yang punyanya Bude Leslie tadi disebut sama Laras. Bude Leslie. Bude dia gitu. Ya. Modalnya sebetulnya aerobik gitu. Nah, gue senengnya karena dia punya yang versi 1 mile, 2 mile. Mau yang 2 mile burn fat, tambahin beban. Mau yang happy, ada yang happy. Mau yang komunal, dia punya juga versi yang dia bareng-bareng sama berbagai jenis orang dengan berbagai jenis ukuran gitu ya. Jadi kayaknya memotivasi gitu. Nggak sadar dong ngelakuin itu rutin awalnya ya seminggu 2 kali, naik 3 kali, 4 kali. Lama-lama gue batasin, gue kalau mau absen seminggu 2 kali aja. Jadi gue tuh rutin kurang lebih 5 kali dalam seminggu ngerjain si power walk ini. Alhamdulillah Cin, turun berat badan. Jadi orang kalau nanya, lu makannya kayak mana? Kok kelihatan kayaknya berat badannya turun gitu. Gue bilang, gue nggak pernah skip meal, gue tetap makan sehari 3 kali, tapi memang olahraganya juga yang gue mampu, gue bilang gitu. Karena pengen ngejaga si konsisten itu tadi. Yang lainnya udah ke laut deh, berenang juga udah. Tadi kalau ngomongin soal badminton punya raket, nggak perlu ya kalau mau berenang, kudu punya kolam renang kan ya, Ke? Enggak. Akibat lo Keke itu akibat dari lo. Tapi benar itu salah satu yang harus dibahas juga loh. Jadi kalau menurutku gini, banyak anak-anak sekarang itu yang kalau misalnya menganggap gini ya, memulai cabur lari gitu ya. Gue mau mulai olahraga lari, gue harus beli sepatu lari yang mahalnya gitu ya. Terus gue mau mulai sepedahan, sepeda gue harus sepeda lipat merek tertentu atau sepeda gue harus road bike yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Kalau menurutku enggak sama sekali. Sepedaku ya, Kak, sepedaku itu adalah sepeda dari almarhum bapak mertuaku. Dan itu karena awalnya mau sepedahan karena apa? Karena waktu papa meninggal, terus kami semua kan boleh milih satu barang gitu ya, apa yang mau. Terus mama mertuaku tuh bilang, ini nggak pernah dipakai papa, sepeda ini dari beli. Terus aku bilang, yaudah deh, buat aku deh mah gitu ya sudah. Terus aku bilang sama suamiku, kalau sepedanya aku pakai jadi pahala nggak ya buat papa gitu, daripada kita beli sepeda baru. Iya ya, siapa tahu kata dia gitu kan, karena kita sama-sama nggak ngerti. Oh ya udah, biar aja kita pakai gitu. Itulah sepedaku sampai sekarang gitu. Jadi maksudnya kalau mau apa-apa nggak usah yang terlalu equip yourself with the highest end apa gitu ya misalnya gitu. Kalau raket juga ya ini suppose emang mau jadi atlet besok besok nih gitu, tanding olimpiadanya kan enggak ya. Ya udah beli raket aja yang semampunya kita ya nggak sih Ke? Jadi nggak usah yang terlalu gimana gitu gengsi kalau misalnya harus merek apa enggak kok. Ini jadi ngomongin peralatan seru juga nih ya, sama permodalan gitu kan. Iya benar.
Nah, coba lu modal beli itu beli raket, terus merembet nggak ke beli ke sepatu, terus outfit gitu. Gimana Yang bikin nyaman dan akhirnya merasa konsisten tuh si raketnya atau apanya tuh? Yang pada akhirnya bikin konsisten kan ini badminton kan olahraga yang rame-rame ya gitu. Jadi ketika ada ini teman-temannya pada yuk bultang nih hari ini. Oke, ayo kita bultang gitu kan. Jadi rame di grup, oh yaudah ayo, kok lama-lama emang semakin banyak orangnya gitu kan. Dan kenapa akhirnya ngambil dan berpikir kayaknya badminton paling bener deh di pandemi. Soalnya gini, kan lagi pandemi, kita social distancing, kita pakai masker dan segala rupanya itu gitu. Kalau di gor yang tempat aku lagi badminton ini, itu tuh ya udah memang ada 3 lapangan, terus masing-masing lapangan punya tempat sendiri untuk yang teman-temannya pada nunggu gitu kan. Dan kita juga masing-masing ya udah kalau udah selesai pakai masker lagi aja. Dan ini kan bukan yang fisikal gitu loh, yang saling bersentuhan gitu olahraganya. Jadi so far sih aku ngerasa paling aman ya gitu untuk walaupun dengan ketemu banyak orang yang selama ini cuma di rumah aja muter aja kamar dapur gitu kan. Sampai akhirnya bisa keluar ketemu orang, lihat orang, oh yaudah oke nih boleh juga nih karena memang kita masih bisa sangat bisa menjaga jarak di sana di dalam gor itu pun juga gitu. Dan kalau ngomongnya masalah raketnya nggak mesti yang paling mehong juga enggak. Yang penting kan karena kan raket itu kan ada apa sih ya sama lah ya semua barang-barang juga di sepeda juga ada yang level-levelnya gitu kan. Ya karena kita memang bukan tiba-tiba mau menjadi Gracia Poli gitu kan tiba-tiba jadi ngambil yang paling bawah aja dulu gitu, ambil yang paling Mursida dulu, terus akhirnya tanya-tanya apa nih brandnya, brandnya ini harganya sekian, masih masuk kok ke saldo kita nih masih masuk gitu kan, ayo gitu kan, akhirnya mulai pesan dan order online tetap kan masih pandemi gitu sih. Jadi sebenarnya nggak mesti yang yang level tinggi. Tapi aku setuju tuh sama Kak Cut Kak. Sama Kak Cut. Bener. Karena bener anak zaman sekarang emang bener rata-rata pada gue mau punya sepeda yang ini, kalau enggak gue nggak mau. Itu banyak bergelimpangan di dunia nyata gitu. Itu banyak banget dan itu terjadi juga di sekitaran aku juga gitu. Jadi sebenarnya dulu juga aku sempat pengen main sepedahan, cuman pas aku pikir sepeda yang aku pengen harganya sekian, tapi mikir lagi waktunya enggak deh gitu kan. Makanya akhirnya kalau di sela-sela aku badminton tuh palingnya itu ikut yang aplikasi plank itu gitu. Kalau kan kerjaan, mengakuikah kita karena kita WFH akhirnya pekerjaan semakin bertumpuk, entah kenapa itu ada fenomena apa gitu. Ngaku. Ya kan fenomena kan. Aku jadi dapat kayak kerjaan dari yang satunya tuh. Arahnya harus benar, Ras. Yang mana ya ini ya? Ini mirroring nih, kemana nih? Itu kan jadi gitu kan akhirnya WFH banyak kerjaan, terus akhirnya kita ya deh di sela-sela badminton yang cuma seminggu sekali itu akhirnya kita masih ngeplank, masih ikut yang apa sih 30 harinya itu loh di aplikasi itu kan ada tuh gitu. Jadi gak usah lah raket mahal-mahal, kita bukan APRI juga gitu kan. Gak usah raket yang mahal-mahal, punya kolam renang aja ya. Nah kalau berenang kan yang penting punya bajunya. Iya betul. Iya. Betul, jangan diomelin kalau berenang pakai training. Jangan kolamnya ya. Oke. Nah, Laras nih sekarang urusan permodalan, Ras. Oh ya. Olahraganya pakai virtual ya, Ras ya? Komunal ya? Olahraganya virtual. Jadi modelnya tuh kita ada. Dulu tuh awal mulanya waktu pas si coaching ini baru mulai, grupnya tuh masih kecil, masih sedikit, cuma ada 30 orang dibagi ke 5 grup kalau nggak salah. Sekarang tuh anggotanya udah sampai 200 orang gitu. Jadi coachnya juga nambah gitu kan ya. Nah waktu di awal aku pas ikut tuh aku masih inilah yang syaratnya itu hanya punya yoga mat ya, matras sama barbel. Nah karena aku belum pernah sama sekali riwayatnya itu nggak pernah olahraga, jadi benar-benar mulai barbel tuh dari yang imut-imut gitu yang 1 kilo gitu kan ya.
Yang warna pink. Yang warna-warni Iya, warna pink, warna tentunya pink. sebagai pecinta ungu aku pilih yang warna ungu gitu. Oh. Nah, terus masih kayak baju tuh belum ada lah outfit workout yang niat banget gitu, yang masih pakai, ya ampun kita kan muslimah gitu ya, suka pakai legging kain ya. Nah itu Eka pakai legging kain itu, ya Allah kagak punya tuh baju olahraga. Terus pakai kaosnya kaos rumah gitu ya, kaos biasa lah, kaos dari kantor, acara, lo kaos rumah gitu lah ya. Nah terus 2 bulan, 3 bulan nambah angkat bebannya nambah, jadi nambah beli yang 2 kilo sepasang. Terus lama-lama karena coachnya juga kalau lagi coaching itu enaknya memang kita bisa ngelihat postur tubuhnya gitu. Jadi untuk benerin fondasi gitu-gitu kan. Jadi memang ada kebutuhan kalau bisa pakai baju tuh baju olahraga yang ketat, dan memang ternyata lebih enak pakai bahan yang bukan kaos gitu ya, emang ada baju olahraga kan. Nah akhirnya mulailah berinvestasi lagi gitu ya. Membeli itu perintilan yang lucu-lucu ya. Cara belinya gini kan ya. Menyalurkan hobi. Itu dia. Nah, awalnya kan ini butuh gitu. Jadi harus beli, tapi lama-lama kok ini lucu, bukan ini butuh. Penyakit wanita. Bener. Tapi katanya kan kalau kita dress up dengan baik, mood kan baik ya. Itu kan excuse-nya perempuan ya. Iya benar. Jadi aku tidak menggubris itu. Jadi bilangnya memang sudah harus punya jatah belanja alat WO tiap bulan. Jadi jatah jajan makanannya udah agak-agak disisihin buat jajan yang lain. Jadi tuh kayak yang sekarang pengen punya ada warna hijau, pink, ungu, udah bisa milih ya baju olahraga gitu. Nah kalau perlengkapan abis tuh memang karena bentuk coaching yang itu kan ada dibagi-bagi ya, ada yang lebih fokus ke kardio, strength. Kalau strength kan memang ke beban, jadi memang kalau begitu beban itu nggak di-push limitnya, katanya nggak berkembang muscle kita. Jadi memang harus kalau dirasa sudah mencapai limit harus naik nih gitu kan. Jadi sampai sekarang sih mulai dari 2, 3, akhirnya kemarin 99 berhasil check in dumbbell set yang 20 kilo. Nah, iya karena kalau zaman dulu ya, ini mah gue ngasih tahu nih ya. Iya gimana ya? Pakai semen, tuh enggak lo? Pakai kaleng nyetak ya, pakai cetakan gitu. Iya, kaleng set sendiri. Iya, coachku tuh bilang. Iya, coachku tuh bilang sebenarnya nggak ada alasan ya kalau misalnya memang belum ada budget, misalnya nggak usah dipaksain, beli aja aqua, terus nanti diisinya tapi pasir gitu kan. Kalau diisi air kan lebih sama aja, kalau diisi pasir kan lebih berat gitu. Atau nanti beberapa barbel digabung jadi tas dipegang, cuma lama-lama kok kurang enak ya pas ngegripnya gitu. Jadi ya udahlah, memang mungkin sudah waktunya gitu ya. Jadi nambah lah investasi. Terus kayak misalnya ada flexibility gitu ya. Jadi kita nambah kayak beli resistant band gitu kan. Jadi memang beli alat-alat yang memang menunjang progres diri di workout gitu ya. Jadi sih nganggapnya ya udahlah investasi lah gitulah. Jadi itu perlengkapan lenong itu tuh udah mulai banyak. Aku aja relatif yang masih pemula gitu ya, maksudnya beginner dibanding sama teman-teman yang lain yang angkatnya bebannya udah sampai 20-25 gitu tuh perlengkapan lenongnya udah lebih heboh. Nah tadi pagi tuh pas banget tuh jadwal fit test, jadi setiap bulan tuh di awal sama di akhir kita punya jadwal ujian gitu lah ya, jadwal ujian. Nah biasanya kalau yang di akhir bulan jadwal ujian atau fit testnya itu 2 jam lebih panjang karena biasanya kita all body workout gitu, jadi mulai dari strength-nya, cardio, semua di tes gitu. Nah itu semua perlengkapan lenong akhirnya termanfaatkan dengan baik. Jadi memang kebutuhan itu nyata adanya ya. Benar. Gitu ya. Kecuali yang centilan baju-baju itu mungkin agak-agak dibuat-buat ya. Kan kalau keringetan butuh kan miras, ya kan? Kalau keringetan butuh kan? Iya biar nggak masuk angin. Iya benar. Kalau di tengah-tengah boleh kita ganti, misalnya mau ganti sport bra dulu gitu, izin boleh gitu. Tapi kalau aku sayang cucian sih, jadi udahlah keringetan sekalian. Tetap ya kalau mama ada perhitungan biaya deterjen. Tetap. Masalahnya olahraga sendiri, nyuci baju sendiri. Betul.
Nih ngomong-ngomong ya, kan ada yang nyimak ya. Jadi yang nyimak kalau mau tanya-tanya boleh gitu ya. Mau ngangkat kita jadi selebgram juga boleh, direstui banget Siap gitu banget, ya. siap banget. Siap-siap. Jadi silakan kalau nanti ada yang mau tanya-tanya, nanti chatnya akan diteruskan oleh Mimin ya. Kita bisa jawab-jawab tuh pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah ini menarik ya, urusan tadi permodalan, kecintaan, dan segala macam. Bener nggak sih ini yang gue rasain ya, jadi mungkin teman-teman juga apakah merasakan hal yang sama gitu. Gara-gara kita sudah melakukannya dengan lumayan rutin, itu jadi kayak adiksi gitu, ya nggak sih? Kayaknya kalau kelewat kayak ngerasa, ada yang kurang nih gitu. Iya. Jadi makanya terus terang suka uring-uringan gue kalau ada jadwal power walk yang kelewat suka sebel gitu kan. Nggak tahu banget sih gue punya jadwal gitu. Yang lain begitu juga nggak sih? Iya sih kalau aku. Dan kalau aku seneng gini, secara kompetitif udah lah ya. Gue tuh kayaknya di jidat gue udah ada tulisan kompetitif gitu ya. Udah. Gue senang men-challenge diri gue sendiri. Kalau kemarin terakhir itu challenge gue adalah karena jadi gue tuh orangnya nggak suka gini, Kak. Misalnya kalau orang mau olahraga karena apa gitu ya. Jadi cita-citanya yang wah gue pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kalau gue sama teman-teman gue kebetulan kita berempat empatnya receh. Jadi kita bikin motivasi yang pokoknya paling ini aja, paling masuk akal gitu ya, paling masuk akal buat lo. Misalnya salah satu temen gue motivasinya cuman bagus kalau di foto gitu. Karena dia emang miss selfie, senang banget. Penting itu. Oke. Gitu, boleh kan? Kalau gue waktu itu gue cuman bilang gue pengen gue bisa olahraga apapun. Jadi gue pengen bisa olahraga apapun, apa aja lah gitu. Nah, jadi gue satu gitu ya. Terus men-challenge sampai gue mulai ngerasa kalau suka kerasa nggak sih kalau lo habis olahraga gitu ya, badan capek kayak meremuk, tapi happy gitu. Jadi kayak seneng banget dalam keadaan keringetan dan bau itu gitu ya. Gue tuh kadang ngerasa kayak gue nggak bau gue. Oh iya doang berarti. Hati-hati Bun, zaman COVID Bun, kalau nggak bau, bye-bye Bun, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, auzubillahi min dzalik, ya Allah. Aduh. Bisa banget kita, bau banget, gila. Pokoknya mantap. Ya. Nah, jadi kalau gue gitu, gue pernah sampai gue bilang ke suami gue kalau, tau gak sih tadi gue ada satu titik ya, dimana gue tuh kaki gue kayak capek banget gitu ya, pegel lagi sepedahan, tapi gue bisa ngerasa angin dan gue tuh kayak yang happy banget gitu. Dan itu yang menjadikan gue adiksi kayaknya gitu. Gue jadi pengen itu endorfinnya ya sebenarnya si hormon itu tuh. Itu ya Ras ya. Tapi tadi Keke bilang mungkin itu juga kali Kak, karena kalau kita dulu ya setidaknya berpindah antara satu rapat ke rapat lain, lu jalan loh. Iya kan? Lu ketemu orang lain, lo apa. Sekarang sejak WFH kan kita terus aja di depan laptop cuman oke, bye, terus ke rapat berikutnya. Ya, halo gitu lagi kan. Gitu. Jadi gue sampai pernah nge-YouTube Ricky Cuaca. Tahu nggak ya Ricky Cuaca? Ada lah ya. Tahu. Siapa tahu ada yang tahu. Itu juga kan mengurus. Jadi gue ngikutin workout app-nya dia gitu. Karena kan dia lucu kan gitu. Jadi sambil ini yang gitu-gitu ke ini berapa kali gitu. Terus 3x8 yang gerakannya apa, 3 kali berapa yang gerakannya apa. Karena gue kompetitif, mungkin mulai minggu depan gue gabung sama coachingnya Laras. Nggak bisa gue. Gue mah biarin. Nggak bisa, nggak kompetitif ya. Nggak bisa. Bagus itu. Sampai nyundul pokoknya. Iya, konsisten karena gue suka perasaan happy yang gue dapet setelahnya kalau gue gitu. Oke. Good. Gimana kalau tapi bener sih perasaan happy tuh nggak tahu mungkin kayak kerilis juga gitu ya, segala tense yang kerjaan di rumah begitu kita gerak tuh kayaknya ya keringat keluar, happy-nya juga dapet gitu ya, dan terus ngerasa kayak kalau ada yang miss kayak ada yang kurang gitu. Udah bahkan sekarang kayak kan kelasnya ada di weekday dan di weekend. Di weekend itu biasanya aku sama suamiku tuh punya jadwal makan bubur ayam pagi. Which is kalau bubur ayam itu kan jam 9 udah habis ya, jadi kita harus berangkat pagi. Dan demi workout ini aku bisa lo bilang yang
bubur ayamnya hari Minggu aja ya, hari Sabtu aku kelas gitu. Jadi karena nggak mau melewatkan gitu kan ya, kayak emang udah setelannya aja jam 7 tuh ya udah ready, udah sarapan, udah pakai baju olahraga, udah lagi nunggu kelas gitu. Dan ternyata ritme kayak gitu tuh di badan diterima banget dan menyenangkan gitu, punya rutinitas baru gitu ya. Karena biasanya ya weekend ngapain sih, malas bangun kan, mager-mageran gitu ya, Netflix apa nonton gitu. Jadi seru juga ternyata punya rutinitas baru yang juga bawa dampak yang baik juga gitu ya buat tubuh. Laras, kalau misalnya kita nggak naik kelas gimana di situnya? Nggak ada nggak naik kelas. Ujiannya tuh hanya ujiannya nggak di tes naik kelas kok, enggak. Jadi takut dirimu ikut kan tapi takut nggak naik kompetitif, kelas. jadi pasti naik kelas. Jadi pasti. disebut fit test itu di awal, di 15 menit awal itu ada set yang kita harus catat progresnya gitu ya. Kayak misalnya jumping jack selama 2 menit dapat berapa banyak. Terus push up 2 menit dapat berapa lama. Pokoknya durasinya 2 menit per 2 menit. Terus plank 2 menit bisa full nggak tanpa turun. Terus squat dapat berapa banyak. Terus kayak star pose ya, yang kita rentangin tangan, angkat ke kaki 1 gitu ya. Itu dengan mata terbuka tahan nggak 2 menit, dan dengan mata tertutup tahan nggak. Nah itu dicatat, jadi nanti setiap bulan coachnya akan evaluasi nih kita ada progres apa enggak gitu. Dan untuk personal best lo sendiri gitu ya. Iya betul, jadi selalu dibilang pokoknya yang kita lihat itu iya, karena kalau ngelihat sama yang kan bener ya, maksudnya metabolisme orang tuh kan beda-beda banget ya. Ada yang baru workout ikut 2 bulan, wow body shapingnya udah jadi banget gitu. Ada yang mungkin kayak aku termasuk metabolismenya nggak terlalu cepat mungkin ya. Jadi mungkin secara progres berat badan mungkin nggak terlalu, tapi secara komposisi tubuh tuh sebenarnya kelihatan. Nah, jadi selain tadi kita nge-report fit test yang set itu, kita juga diminta untuk nge-assess body composition. Nah, jadi tadi balik lagi ke yang investasi modal awal gitu ya, yang alat-alat. Salah satunya disarankan ya, nggak wajib sih, disarankan punya timbangan yang bisa ngecek komposisi. Kan sekarang ada yang nggak terlalu mahal, nggak harus beli Tanita gitu kan ya, yang dikalibrasi di Signorekpon mungkin. Tapi bisa pakai apa? Kayak Xiaomi gitu, itu kan banyak ya yang mulai terjangkau dan kita bisa assess. Jadi kayak yang dilihat udah bukan berat badannya berapa, tapi persen lemaknya berapa, masalnya berapa nih gitu. Jadi lebih ngelihat komposisi tubuhnya. Pakai rapot ya Tuhan. Iya, kan ada rapotnya ternyata. Kan kompetitif, kalau kompetitif kudu ada rapot. Kalau nggak pakai rapot ya kompor namanya. Betul Bun, suka. Iya, menarik ya itu tadi yang bikin adiksi itu ternyata beda-beda nih motifnya dari setiap pelaku nih yang ada di ruangan ini. Kalau Keke gimana Ke? Adiktifnya ya karena itu sih ya, karena kita rame-rame dan jadwalnya cuman ada di Sabtu malam. Ternyata begitu iseng nanya gitu kan sama orang gornya, emang nggak ada hari lain ya, maksudnya Sabtu sore atau Minggu sore gitu. Oh udah full. Jadi memang akhirnya kita udah pantekin tuh di situ. Oke, setiap Sabtu ya malam jam 9. Udah gitu. Jadi mau nggak mau ikut. Oke, itu teman-teman siapa Ke? Teman-teman di komplek atau siapa tuh? Teman-teman komplek. Teman-teman komplek ya. Teman-teman komplek rumah. Iya. Jadi emang sama kali ya, mereka juga pada bosan kali kan WFH, terus mereka kalau yang cowok-cowok awal-awalnya pada futsal, kan aku nggak bisa main futsal ya kebetulan kan, jadi ya udahlah gitu kan, nggak mungkin ikut. Terus begitu mereka main badminton, bisa banget nanti jodohku 5 langkah dari pintu Ke. Ya Allah. Iya. Tetap ya balik ke situ. Amin aja dulu, doa kan, doa kan. Benar doa. Itu diaminin. Iya. Nah, itu berarti nyewa gor itu berkelompok. Kalian saweran gitu. Iya, per lapangannya. Jadi ada 3 lapangan, ya udah kita biasanya paling pojok aja gitu kan. Jadi kayak sejauh ini sih orangnya itu lagi sih di lapangan-lapangan lainnya. Jadi kayaknya mereka juga udah nggak dapet jam lain deh, saking penuhnya mungkin ya gitu. Iya. Padat sekali sewa kan pasti orang-orang tuh minimal 2 jam gitu, karena buat rame-rame mereka.
Kita bisa mainnya ganda. Jadi udah Nah, rame-rame itu 2 lawan berapa 2 orang? gitu. Kayak misalkan Kenapa? Keke gitu, lu berapa lama main biasanya? Kebagiannya kan pasti kan gantian dong ya? Atau lu Heeh. kayak Cut, lu mau main terus gitu kan nggak Iya. mungkin kan ya? Iya. Kalau Enggak. gue pas Keke main, gue di pinggir bawa aqua isi kerikil, tau nggak lo? Abis ini gue. Iya, itu gue. Wah, ini kebetulan ini main bulu tangkisnya bukan karaoke gitu kan. Jadi Oh kan iya, kalau karaoke pengen nyanyi mulu gitu. Tapi kalau bulu tangkis tuh capek sih, capek gitu. Lumayan satu game tuh capek 2 set. Terus kalau mau langsung main lagi kayaknya mikir deh kayak mohon maaf lahir batin nih gitu kan. Capeknya masih ada. Jadi biasanya orang-orang tuh bakalan dalam 3 jam, kita dari jam 9 malam sampai jam 12 malam itu, biasanya satu orang itu bisa maksimal tuh 4 kali main. Itu yang kuat banget tuh, itu yang kuat banget. Oke. Aku itu 2 kali dimentokin. Pernah sampai 3 kali, Pingsan. demi Allah nyampe rumah capek banget. Terus Capek banget. Indomie 2 biji. bisa di-highlight Abis itu kan jadi makan. Aku beneran Jam karena 12 saking capeknya gitu. jam 9 Kenapa? sampai 12 malam, Ke. Ya ampun. Iya. Dari situ aja terlihat jelas perbedaan usia kita, Kisana. Betul. Iya, ada beda generasi ya, Cut. Sampai jam 12, Kak. Lu bayangin, gue setengah 10 Iya. baterai gue habis. Setengah 10. Habis. Nggak, kebetulan kan aku emang tidurnya bukannya cepet gitu. Jadi kayak begitu dikasih tauin, kita ada jadwal main badminton jam 9 malam, jam 12 malam. Hayu gitu kan langsung. Makanya Langsung ya hayu kita. ngobrolin ini memang lintas generasi, Cut, gitu. Kenapa? Karena memang temennya Yudi dan Tanti ini memang lintas generasi gitu loh. Jadi harus memenuhi kebutuhan segala umat gitu ya. Jadi makanya kayak Keke ternyata jam segitu masih melek. Lu daripada melek terus ke dapur kan mendingan lu melek main badminton ya enggak? Itu dia. Masih belum kepengen bangun, masih tiduran tapi udah ada yang kayak Cut gitu ya, pagi-pagi sudah ngegoes kemana-mana gitu ya, karena dia nyucinya habis ini, dia nyuci habis main ngegoes gitu kan ya. Terus Laras bisa tuh ya, makan buburnya hari Minggunya aja, karena hari Sabtu jadwal gue ada kelas. Jadi memang dinamika gini, gara-gara kita membuat jadwal-jadwal kita berkeringat ini masuk dalam rutinitas gitu ya, ada perubahan jadwal juga di rumah gitu kan. Nah ini ada yang nanggapin nggak nih di rumah nih terhadap aktivitas kita itu tuh? Ada yang gila ya, gelo ya gitu ya, yang kayak begini tuh jadi dicuekin misalnya gitu. Ayo coba ada nggak nih? Ada dampak, pernah ada yang ngomong misalnya boleh mendukung, boleh nggak mendukung ya, apa aja gitu, karena realitanya itu ada gitu. Ntar gue cerita yang bagian gue kalau pada mau nanya. Nanti aku yang tanya. Akik bisa Akik nanya. Laras tim bubur. Coba tim bubur dulu deh, boleh nih. Karena kan aku ada kan, Ras gitu ya. Iya. Aku kan di rumah masih berdua ya. Jadi komentar hanya satu dari si bapak ya itu. So far nggak ada sih, kayak misalnya dia mau ada jadwal Sabtu pagi pergi, misalnya kan biasanya pergi sama keluarga mertua gitu ya, sama keluarganya suami gitu, ya aku izin, aku nggak ikut, dan yang lain udah alhamdulillahnya tipe keluarga yang nggak satu ikut semua harus ikut misalnya gitu. Kalau emang ada yang nggak bisa ikut ya udah. Jadi emang bener-bener sih ada jadwal-jadwal yang jadi adjust gitu ya, kayak kadang kalau jadwal yang hari weekday aja, kadang kalau bisa milih jam meeting, lagi proposing jam meeting gitu ya, ya jam segini udah nggak bisa nih gitu misalnya, jadi meetingnya udah maksudnya sampai jam 4 gitu ya, karena jam 4 kan udah mulai kelas yang di weekday-nya gitu. Adjustment-nya so far Laras ngasih kode FYI gitu ya. In Indonesia. Aku yang mana ya? Gini ya berarti. Ke atas. Iya gitu sih, jadi memang kitanya ngelakuin adjustment dan alhamdulillah so far sih nggak ada masalah atau keluhan gitu. Oke, coba yang lain. Kalau aku dulu justru kebalikannya, gara-garanya adalah karena suamiku mulai lari duluan rutin. Terus kan mulai
kan gue kan ceritanya kalau pencitraan, nggak usah pencitraan lah ya, orang juga lihat gue langsung bisa tahu suami gue tuh kan lebih kompos, lebih tenang gitu ya Kak. Jadi dia ya guenya kayak begini gitu, cowokan. Jadinya semua orang Rabiek. Iya, kan gue pasti yang cerewet, kok lama banget sih lari, kok ini sih gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, ya udah ayo coba ikut lari. Terus nggak kuat kan. Begitu gue sepeda, terus kan gue mulai sok jago dong. Masuk bulan ke-6 kan mulai kayak, Anda bisa sepedaan nggak? Gitu. Aku udah bisa gitu kan. Iya, biasa. Gue kan angkuh dikit, congkak. Terus gue ajaklah suami gue sepedahan. Terus berakhir dengan dia lebih jago. Jadinya ya udah. Jadi udahlah pun highlight-nya memang nggak boleh congkak tuh ya, nggak boleh gitu. Jadi apa-apa Kompetitif tetap ya, tetap, tapi congkak coba tidak ya. Jadi nggak usah congkak. Kadang-kadang lo congkak sama siapa, dianya lebih jago gitu ya. Itu kan nggak hanya dalam olahraga, dalam hidup juga gitu, bukan sister? Oh, iya, setuju. Pengalaman hidup kaya ya. Iya. Aku mau nanya nih, Kakak Judy gimana dong kalau Anda pengalamannya? Akik nanya nih. Kalau saya ya, Keke dulu kali ya, atau Eka dulu. Ya tadi pertanyaannya, ada yang komen-komen di rumah, misalnya kamu nggak dibukain pintu gitu, Ke, atau apa gitu. Jam 12, Bo. Enggak sih. Jadi justru pulang aja. Di rumah juga masih ada yang melek sih. Jadi Mama juga nggak kenapa-kenapa kok. Aman. Jadi aman ya. Aman banget. Kalau suatu saat akhirnya berkeluarga gitu, kayaknya nyari yang main badminton juga ya. Pulangnya bareng kan? Kan ketemunya di lapangan. Kak Yundi, tadi kan udah dibilang. Aku bingung nih mau aminin, tapi aku udah tahu orang-orangnya siapa aja. Akam sih nggak ada inceran lo, Ke. Kampung situ nggak ada. Aduh, sampai geleng kan aku nih. Udah dibilang kan tadi, kalau nggak dapet pindah lapangan, pindah gor. Oh iya juga ya. Betul. Ya, mereka harusnya pindah gor sih. Ntar coba ini perlu ditinjau ulang tuh pindah gor. Nih, sebelum gue jawab pertanyaannya Cut ya, tadi ada yang ngechat nih ya. Coba Min, tadi ada pertanyaan tuh. Oh, Ajis Jati katanya, istriku dengerin, besok pagi langsung ngajakin badminton. Yeay. Karena badminton itu Aziz, hati-hati paling gampang nggak sih? Nanti kayak gue, baik ya. Jangan nantangin suaminya, ntar kayak gue ketulah. Baik. Nah, pertandingan persahabatan aja. Persahabatan berakhir dengan makan yang ini ya, makan yang romantis gitu ya. Bubur. Nah, jawab. Iya, jawab ya, gue jawab. Oh iya. Gue jawab. Jadi sebetulnya ini semua bermula kenapa gue akhirnya berolahraga. Nih di belakang gue ada ada my guardian angel. Jadi aku distracted deh, jadi malu. Jadi ya karena akhirnya dia yang support gitu loh. Dia yang bisa identifikasi, dia bilang, lu kurusan beneran, berarti bermanfaat olahraganya gitu kan. Awalnya tuh sepeda dibeli gara-gara gue pulang lah ya dari sebuah perjalanan di sebuah negara di mana gue ternyata lumayan rutin bisa berolahraga dan berjalan kaki. Pulang-pulang dibeliin lah tuh si sepeda statis. Karena dia tahu Eka ada masalah sama dengkul ya. Jadi ketahuan lah ya di antara kita berempat ini yang paling kusur yang mana gitu ya. Jadi memang harus sepeda gitu. Nah sepeda statis bermasalah, gue nemuin yang lain, gue kenalin dong. Itu si Powerwalk ke beliau. Beliau ini tipe olahraganya olahraga permainan. Badminton salah satunya, futsal salah duanya gitu ya. Jadi dulu sempet tuh rajin setiap hari Jumat malam dia bareng teman-temannya. Teman-teman nih orang perbankan stres juga ya. Jadi maunya yang permainan gitu ya. Jadi dia main lah sama teman-temannya. Tinggal Eka gigit jari disuruh pulang duluan gitu kan. Terus di rumah gue ngapain gitu kan. Gue berdua doang juga sama dia. Nah terus pandemi dia nggak punya momen kan. Nggak punya momen. Jadinya ngeliat-ngeliat gue lah ngintip-ngintip pelan-pelan. Terus akhirnya dia mulai kayak Laras tuh investasi. Dia belilah yang hand weight yang bukan dumbbell gitu ya, yang memang di sini gitu ya pelan-pelan. Oh dia mulai kasih tahu
si Leslie ada juga loh yang versi yang begini-begini gitu. Oh baiklah. Akhirnya punya date kita setiap hari Minggu kita main si power walk ini yang 2 mile burn fat pakai alat gitu. Jadi memang akhirnya ritmenya jadi sama gitu. Kadang gue lagi meeting, gue ngelihat dia ganti celana pendek gitu kan. Iya, soalnya abang ada meeting sampai jam 6, jadi ini curi-curi. Hah, curi-curi? Gue bilang gitu kan. Sementara gue kalau olahraga senangnya kalau udah kelar meeting. Jam 5 deh pokoknya rata-rata jam gue olahraga tuh ya gitu. Udah nggak kepikiran gitu ya? Iya, tapi lama-lama jam 5 ada dong yang baru mulai meetingnya, ya enggak? Ya kan? Nah, akhirnya dia merasuki diriku gitu bahwa begitu ada tanda-tanda jam kita bisa nyelipin 30 menit nih buat ngedate sama Bude Leslie, gue ngedate gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh memang apa ya, sesuatu yang akhirnya mungkin karena kebaikan ya, jadi kayaknya ada dukungan aja gitu kalau menurut gue. Ya nggak sih? Setuju nggak sih sama yang kayak gitu? Tuh ada yang melintas. Ada. Coba apa-apa Bun, kalau bukan selebgram begini, kehidupan nyata tuh begini. Ada yang ngomong, ada yang lewat, gitu. Bagus. Ini ada yang tanya nih ternyata, temen gue juga nih, Tohir ya. Mau tanya dari kakak-kakak sekalian, olahraganya pada kapan sih? Nanya jam tuh beneran, gue barusan ngomong. Kemudian seminggu berapa kali? Jadwal yang udah disebutin suka nambah-nambahin sendiri nggak? Itu ada yang suka kurang kerjaan nggak nambah-nambahin jadwal olahraga? Coba yang paling kompetitif dulu deh tuh, kayaknya udah pengen ngomong dia. Nggak bisa. Itu orangnya kan gitu ya. Jadi kalau aku yang rutin sama teman-teman bareng-bareng itu sekali seminggu Kamis jam 6 sampai jam 8 pagi karena kebetulan semuanya kerja. Jadi kita jam 8 itu semua udah harus siap di ini masing-masing gitu. Udah siap kerja aja. 8.30 tuh semua sudah kembali dan kerja masing-masing gitu. Tapi kalau di luar itu Sabtu atau Minggu aku suka mencari tempat lain gitu. Kemarin salah satunya yang dicoba adalah Lembang. Ke Lembang, tapi baru 2 kali kayaknya cukup ya, yang penting udah pernah gitu aja ya. Nggak usah terlalu gimana Bun ya, kalau kata temanku prinsip olahraga itu mau sehat bukan mau stroke, jadi harus tahu batas. Bener Bun, harus tahu batas, bener ya. Jadi kayak Keke bener tuh, kalau udah tahu mengenali badan kan kita tahu 2 set udah cukup, kalau 3 set berlebihan gitu. Jadi ingat, mau sehat bukan mau sakit, bukan mau ini. Belum mau metong sekarang, mau zalik jangan Bun. Jangan dong. Iya. Jadi memang ini ya menyesuaikan kalau kata Cut ya. Nah, boleh nih Lara sama Keke merespon juga pertanyaannya Mas Ahmad tadi. Boleh. Kalau aku karena coaching jadi ada jadwal yang sudah maksudnya udah ke jadwal gitu ya. Kalau untuk yang jadwal reguler itu aku ambil kan seminggu 2 kali, ambil di hari Rabu sore 3:30 sampai jam 4:30. Jadi kalau aku bilang meeting jam 4 nggak bisa, berarti itu alasannya di hari Rabu karena WO. Terus di hari Sabtu yang weekend itu jam 7.30 sampai 8.30 kalau yang biasa. Tapi kalau pas lagi ujian yang kayak tadi akhir bulan 2 jam sampai 9.30. Nah, di antara itu kita itu dikasih namanya PR ya. Jadi PR nggak cuma dari kantor ternyata, tapi dari coaching ini juga ada. Kita nyebutnya itu ton. Jadi dalam 2 minggu PR ini tuh sebaiknya ya disarankan, bukan wajib, sebaiknya diselesaikan. Tonnya itu ada 1 sampai 7. Ton 3 pertama itu kita udah disediain video. Jadi kita udah disediain video, coachnya ngasih kasih unjuk gitu ya olahraganya seperti apa. Kita ngikutin aja dengan repetisi yang udah dituliskan gitu. Nah, ton 4 itu biasanya terkait kardio. Nah, ton 4 dan 5 ini 1 kardio, yang kelima itu flexibility. Jadi kalau kardio bisa diisi mau zumba, mau barre, mau piloxing, mau pilates, olahraga yang kardio gitu, yang mana di coaching yang aku ikuti ini dia emang nyediain general class. Jadi dalam setiap minggu itu ada variasi general class yang kita bebas mau ngikutin. Jadi selama kita bisa ngalokasiin waktu,
ya sebaik untung juga gitu bisa ikut karena kan udah free ya, udah termasuk biaya coachingnya. Nah itu biasanya tuh jam-jam enak kok jamnya kayak jam 7 pagi. Jadi sebelum mulai kegiatan biasanya ya kan, kalau pagi jam 7, kalau sore itu biasanya jam 5 atau kalau malam tuh biasanya jam 19, jam 7 malam. Nah itu bisa dipilih. Terus tadi kan ada kardio, ada PR flexibility, ada kelas yoga yang bisa dipilih juga. Itu biasanya Kamis pagi joinnya. Terus selebihnya itu karena dia fokusnya di coaching ini nggak hanya olahraga, tapi juga pola tidur, stres itu juga diperhatiin. Jadi di PR kita yang ke-6 itu isinya checklist tidurnya 6-7 jam atau enggak. Dan which is ternyata aktivitas paling menyenangkan yang tidur itu ternyata susah banget dapat checklist 7 jam gitu ya. Kadang tuh kayak tidur tuh ternyata tidur tuh cuma 6 jam, nggak bisa ke checklist gitu kan. Nah, terus menariknya di PR yang terakhir itu ada mental health. Jadi kita diminta dalam 2 minggu at least setidaknya ngelakuin hal yang kita senengi gitu. Mau berkebun, mau sekarang aku agak berani kemarin nyoba pertama ke salon ya, Krimba, udah lama banget gitu kan. Mental health checklist, alhamdulillah. Nah ini sesi sore ini mau aku checklist sebagai mental health aku jadinya sharing session. Bun, sesi ketawa kan boleh Bun buat mental health bagus loh. Itu dia. Jadi ketemu itu orang, sih, jadi ketemu orang kayak gini kan ya bikin happy ya. Benar-benar. Nah, jadi kalau yang rutin tadi udah ada jamnya, selebihnya bisa menyesuaikan, tapi relatif memang udah di set, bisa yang kerja itu masih bisa join lah, tinggal gimana pinter-pinter kita ngatur waktu, gitu sih. Sama pinter-pinter punya bos yang baik apa enggak gitu kan ya. Kebetulan bos aku tuh baik banget gitu ya, jadi kayak alhamdulillah banget ya ini. Ini kelihatan nggak? Roll eyes-nya kelihatan nggak? Aduh. Menarik ya Laras ya. Coba nih sekarang kita dengar ala yang paling muda nih kayaknya Keke ya memang ya. Coba Keke masih muda kan Keke? Muda sekali. Kalau di sini udah belia gitu ya. Coba Keke, pertanyaannya Mas Ahmad tuh terkait jadwal. Kalau di luar jadwal itu apakah bikin sendiri juga gitu? Gimana Keke? Kalau aku sih kita doain bikin berdua sama siapa gitu ya, bikin jadwal baru depan rumah. Oh iya benar. Ya. Enggak, kalau aku sih badminton memang masih sama teman-teman sini aja. Nah karena balik lagi karena pada ngelihat Instastory aku kali ya, terus kayak mulai kapan-kapan join dong di tempat gue gitu. Jadi sampai akhirnya lo main badminton juga lo main badminton juga. Lah emang iya, emang main gitu kan. Terus mulai diajakin. Soalnya di dekat kantor tuh ada juga sih, cuman anak-anak kantor tuh kayak jago-jago banget, aku nggak berani. Udah kenal sama Cut ya kayaknya gini deh, udah kenal sama Cut nih gimana sih? Baik ya. Nah, udah kenal sama Cut kayaknya ini deh jangan minderan berarti ya. Coba Ki, berani Ki? Iya sih sebenarnya. Dari gue ya, yang lu pegang sampai nanti, lu kemana-mana sekarang bawa pas foto background biru, ya. Jadi begitu ada yang cocok, langsung lo kasih pas foto lo buat buku nikah gitu. Luar biasa, sarannya luar biasa. Setiap latihan pas foto, jangan ketinggalan, ya. Langsung, cus. Bisa. Bisa. Ntar aku edit fotonya. Lah gitu. Iya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Jadi kan ada manfaat sekali kita ngobrolin gitu ya. Kita ngobrolin topik-topik ini gitu. Kemudian ada sampingan ya karena ujung-ujungnya memang obrolan kita ini mengarah ke mental health memang ya, ketawa-ketawa bareng teman-teman, gimana tadi berkeringat juga akhirnya ternyata memberikan kebahagiaan gitu ya. Nah, Cut punya banget tuh ilmunya tuh, hormon apa tuh yang bikin kita bahagia gara-gara keringetan gitu nggak? Ya nggak? Nah ini happy, terima kasih sekali ada Mas Dasapta Erwin Irawan yang ikut ngedengerin, semoga ikut ke bawah happy-happy-nya ya Mas ya terhadap mas-mas ini. Nah kemudian ini ada juga dari Mas Aris nih, ini yang dengerin cowok-cowok semua, kebayang nggak sih? Kita GR kan ya.
Ih, gila. Ada Mas Aris ini juga temen gue nih, alhamdulillah dia bilang istri bakal checklist nih ngajak shopping. Nah, abis shopping diajak olahraga Mas Aris ya. Badminton, Shopping kan juga jalan kaki. shopping Shopping kan juga jalan kaki kan, kalau ke jalan mall jari gitu. zaman sekarang, jalan jari. Iya kan? Oh iya deh, kalau misalkan ke mall kan bisa jalan-jalan. Hitungannya kayak, ini kita olahraga ringan kok tipis-tipis gitu. Betul, betul. Sekarang ke mall udah berani lah ya, ke mall udah berani, pokoknya prokes gitu kan ya. Tadi mental health, ke mall juga dianggap aja supaya bisa nambahin langkah gitu nih ya. Nah ini ada sedikit pertanyaan dari Mas Mimin nih, minta nama atau Nih, info Mas Mimin, oke. coaching gitu ya. Jadi nanti biar bisa siapa tahu ada yang kepo nanti teman-teman sobat ngobrolin bisa dikasih tahu gitu. Nah ini nih teman-teman nih kalau ada yang nggak sempat nonton hari ini kan direkam gitu ya. Jadi nanti bisa kita share deh ya linknya untuk bisa ditonton karena tips-tipsnya mau saya minta nih dari 3 narsum yang keren-keren ini, 3 tamu deh ya, jangan narsum kesannya serius bet gitu ya. Kita kan nggak serius orangnya, makanya kita happy semua, ya nggak? Iya. Iya, nah ini mau minta tips nih. Ada beberapa teman sebetulnya yang pengen ikut tapi nggak bisa join gitu. Nah, delalahnya juga belum menjadi tipe yang bisa membuat berkeringat itu konsisten. Minta tips dong, nanti gue bikinin deh ya chat-chatnya, gue bagi-bagi, gue viralkan gitu nih tips dari trio kuek-kuek hari ini. Coba silahkan, siapa yang mau mulai? Oke, Dea Ananda mulai ya, Dea Ananda. Yeah. Kan kan boleh milih gue Dea Ananda. So, dari gue tipsnya Kak, yang pertama nggak usah ngejar kalau kita harus terlalu gimana gitu ya. Jadi kalau orang tuh kan, ya dari tadi gue bilang gue kompetitif, tapi gue juga sangat rasional, gue sangat masuk akal. Misalnya apa? Gue nggak mau tuh ngejar kilometer demi gaya. Misalnya, pokoknya gue mau hari ini 40 km supaya di IG gue bagus gitu. Atau gue mau ngejar 30 km supaya apa? Enggak. Gue sangat memperhatikan heart rate gue. Secara umur gue udah 40. Bagaimanapun harus realistis gitu ya. Kalau kita punya ilmunya, lo tahu heart rate lo maksimal harus berapa gitu. Yang ketiga, udah nggak usah olahraga pakai gengsi Bun. Kan gengsi juga bayarnya cicilannya panjang ya. Udah nggak usah ya. Jadi olahraga tuh kuncinya nggak usah pakai gengsi, mulai aja dulu. Mau orang bilang lo so rajin, lo so apalah, mau so kurus, mau apa, terserah nggak apa-apa. Yang penting kan kita mulai dulu. Jadi kalau dari pengalamanku, yang mulai tuh yang paling berat berapa sesi awal kok. Setelah itu kitanya nagih, beneran deh. Betul. Jadi untuk terutama ibu-ibu gitu ya di luar sana yang usianya 35 tahun ke atas, secara mau nggak mau lemak kita tuh tersimpan kayak secara otomatis. Lo ngomong aja lemak lo jadi kayaknya sekarang ya. Jadi udahlah ya, bergerak gitu aja ya. Dari aku. Thank you. Jadi harus mulai, harus berani, pokoknya move people gitu ya. Yes, oke. Baik, lanjut kepada siapakah ini gerangan selanjutnya yang mau ngasih tips? Aku boleh. Boleh. Keke dulu. Sebenarnya tipsnya gampang sih. Cari olahraga yang disenengin dulu aja sih. Sebenarnya itu dulu kuncinya. Kalau masalah, aduh gue mau olahraga, semua orang juga mau. Tapi niatnya kan suka beda-beda tuh gitu kan. Nah, tapi untuk memperkuat niatnya, dulu tuh pernah main olahraga apa aja sih? Mungkin gitu kali ya. Yang udah bisa aja dulu gitu. Sepeda, badminton, berenang, atau jogging atau lari gitu. Sama lakukanlah dengan terpaksa dulu. Jadi lama-lama lakukanlah dengan terpaksa dulu, lama-lama akan jadi kebiasaan. Baru kayak lama-lama ada rasa, aduh kok gak latihan, gak enak nih jadinya nih minggu ini gitu sih. Jadi dibikin rutinnya karena kepaksa. Orang kan ada dua kan, bisa karena kepaksa, bisa karena biasa gitu. Lama-lama kita bisa biasa sih, kalau menurut aku gitu. Jadi yang pertama pilih yang paling disuka dulu, mungkin dengan kemampuan zaman muda dulu, bisanya main apa gitu. Yang kedua paksain aja mau nggak mau, karena badan tuh emang harus bergerak kok.
mau umur berapapun itu badan emang harus bergerak, keringat terus keluar beneran gitu loh karena olahraga. Kalau orang bilang, kan gue nyuci, kan gue nyetrika, enggak, itu bukan olahraga, itu cuma aktivitas yang emang harus kita lakuin gitu. Jadi di balik itu ada olahraga yang emang mengolahraga gitu, mengolahraga kita gitu. Kalau menurut aku gitu sih Sip. Thank you, Keke. tipsnya. Sekarang Laras? Ya, setuju sih sama tadi tips yang pertamanya Mbak Keke ya. Terus kalau aku, karena aku melihat diriku sendiri yang dulu sama sekali bukan orang yang suka olahraga banget. Jadi memang kunci pertama tuh niat gitu. Niat klise tapi ternyata beneran gitu ya. Kalau misalnya niat itu udah datang dari diri sendiri, ternyata bisa loh. Karena sebenarnya penghalangnya kita ngelakuin gerak itu sebenarnya diri kita sendiri, banyak excuse aja gitu kan. Kayak nanti aja, males gitu. Padahal kalau dijalanin ya ternyata 30 menit gak kerasa kok udah selesai gitu kan olahraga gitu. Jadi pertama niat. Terus yang kedua, karena misalnya sulit misalnya untuk mencari kalau bergerak sendiri gitu ya, kalau di case aku cari support circle gitu. Ternyata dengan punya coaching dan punya support group ternyata tuh sangat ngebantu banget gitu ya. Jadi kadang kan nggak semua kita selalu lagi di masa yang semangat olahraga terus gitu, kayaknya juga pasti ada masa-masa malesnya, masa-masa lagi capek segala macam. Tapi dengan kita punya support circle ternyata tuh ngejaga maintain semangat kita gitu. Kadang juga mungkin agak sedikit kompetitif gitu ya, tapi bukan kompetitif, peer pressure gitu kali ya, ngeliat kok dia udah ngerjain PR ton di minggu pertama lah, ini gue belum, gimana nih gitu. Jadi tuh kayak saling penyemangat gitu. Yang kedua, terus yang terakhir pada saat progres gitu ya, jangan cepat insecure gitu. Lihat progres itu benar-benar membandingkan kita sama diri kita sendiri sama yang sebelumnya gitu. Karena nggak akan tuntas kalau kita ngelihat progres kita dibandingin sama yang lain gitu. Jadi cukup happy aja aku ngelihat, walaupun mungkin belum ada perubahan signifikan, tapi ngelihat aku yang dulu sama sekali nggak gerak dengan mau menyempatkan waktu minimal 2 kali seminggu sekarang gerak, itu udah achievement buat aku sendiri dan jadi proud juga gitu buat diri sendiri gitu. Gitu sih. Benar. Menarik ya ini. Kalau dari bisa... Kakak Power Walk nggak ada tips dari Kakak Power Walk? Betul, satu lagi tipsnya. Tipsnya enak aja Didi. Gue kena juga ya, baiklah. Baru kali ini lo gue nge-host dibully sama yang ini, sama tamunya. Tamunya hebat nih, besok kita bikinin topik yang lain yang kalian nggak bisa ngebully aku ya. Iya, kalau tipsnya itu kalau gue memang tadi ya nyari olahraga yang gue yakin gue bisa ngerjain kapan gue mau, kapan gue bisa. Kan Eke sibuk ya. Dari dulu tuh kendalanya olahraga itu gara-gara mau bikin jadwal Senin Rabu meeting. Mau bikin Selasa Jumat ada meeting juga jam segitu. Jadi kan selalu ada alasan gitu ya. Ternyata dengan yang gue temuin sekarang dan gue lakonin sekarang, gue bisa konsisten karena mau gue aja, mau jam berapa gitu. Jadi ada tuh ya satu video si Leslie tuh nanya gini, "What time it is now and you're at your place?" Dia bilang gitu. Mau jam berapapun lu mau melakukan olahraga ini, sah, boleh gitu ya. Jadi itu yang bikin gue konsisten. Gue nggak bisa get away karena tinggal pasang doang. Lu punya waktu cuma 10 menit, dia punya yang versi 10 menit. Lu punya waktu rada banyak, dia punya yang rada banyak. Jadi emang nggak ada emang kita harus cari tadi. Ini mulainya dari niat, terus cari yang memang bisa bikin kita olahraga karena dia cocok gitu sama keseharian kita. Ya, waktunya sudah 1 jam 7 menit ini ternyata kita ngobrol. Kalau bisa kita pengen sampai maghrib, tapi kan kita kan muslimah ya. Jadi menjelang maghrib tentunya kita sudah harus reda dari segala urusan yang seperti ini. Terima kasih banyak ini buat para tamu ngobrolin. Next time mungkin kayaknya bakalan ada nih ya kelanjutannya untuk ngobrolin hal yang lain. Karena tadi di perkenalan awal masing-masing ini baik Keke, Laras, dan Cut kayaknya ada bakat-bakat yang lain nih yang bisa kita gali untuk ngobrol-ngobrol. Banyak banget Wow, apa tuh? Makanya
Iya, ini pokoknya tunggu saja keponya Judi dan Tanti ya. Nanti insya Allah ada topik-topik berikutnya. Nah ini mohon maaf juga kalau kita suka kelepasan ini ya kepada sobat ngobrolnya kelepasan ya karena demikianlah adanya. Tapi ya semoga tadi ya dari yang kelepasan ngelepas juga energi baik gitu ya sehingga di luaran sana tadi yang masih ragu-ragu mau olahraga gitu, lihatlah wajah-wajah kami semua ini. Ini adalah buah dari olahraga ya. Yang cowok nggak jadi ini, yang cowok enggak. Yang cowok nggak tiba-tiba jadi berkerudung, enggak ya. Tetap kebawa ceria dan lain-lain gitu. Makasih banyak ya buat yang nanti ketinggalan. Ini nanti ada rekamannya. Tadi Laras ada pertanyaan ya, nama kliniknya, nama coachingnya, nama coaching klinik gitu ya. Nah, buat teman-teman yang lain yang pengen juga nonton atau menyimak sesi ngobrolin yang sebelum-sebelumnya ada juga nih. Jadi nanti mungkin Mas Mimin boleh tuh ya di chat sesi-sesi ngobrolin yang sebelumnya. Karena obrolan kita ini memang range-nya luas sekali gitu. Karena memang dalam hidup ini banyak hal ya yang ingin kita bagikan untuk akhirnya jadi kebaikan bersama. Gitu. Ya kok saya jadi kayak Mama Dedeh nih, mohon maaf nih. Karena mohon maaf nih Bun, sesinya namanya ngobrolin. Ya, ngobrolin. Menuju Indonesia lebih sehat ya. Iya, jadi sebelum saya nanti berubah gitu ya, menjadi mama-mama yang lain gitu ya. Saya akhiri sesinya, terima kasih banyak ya. Ini dari Depok, Bandung, dan Bekasi atas kontribusi salurannya ya sehingga kita bisa lancar nih bisa ngobrol via udara. Makasih banyak. Siapa tahu kita nanti sudah diberi izin bertemu tatap muka ya. Amin. Ya, suatu saat amin. nanti. Amin. Makasih banyak ya. Selamat makan bubur hari Minggu besok. Iya, besok jadwal makan bubur. Selamat berbubur dan selamat berpower walk. Thank you.